Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sampai saat hari ini Tuhan, kami masih bisa ada, masih bisa bernafas, masih bisa kumpul untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Engkau rapi setiap kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mari sama-sama katakan amin. Shalom. Oke, terima kasih buat tim PPW yang luar biasa. Ya, terima kasih juga buat youth pastor dan ketua youth ya yang sudah memberikan saya kesempatan pada siang hari ini untuk dapat berkumpul memberikan sharing ya yang berjudulkan Christian Hospitality. Ya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Selvin Sophia dan bisa dipanggil Selvin juga. Dan asal saya dari Ambon. Ya, cuma numpang lahir di Ambon tapi besarnya di Papua. Jadi orang tua saya lagi di Papua saat ini, di Sorong. Kalau mau ke Raja Ampat, ya bisa singgah di tempat saya dulu, baru bisa pergi ke Raja Ampat. Saya sedang menempuh perkuliahan di STFT Jakarta, ya Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, ambil kelas doktoral S3. Ya puji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Oke. Mari kita belajar hari ini tentang Christian Hospitality. Nah, hari ini adalah hari Natal, betul saudara-saudara? Ya, oke. Pasti nanti akan ada open untuk buka rumah, untuk memberikan keramah tamahan ya untuk orang-orang yang mau datang ya, orang-orang yang mau datang untuk memberikan selamat Natal. Nah, pasti kalau sebagai tuan rumah yang begitu ramah, yang begitu mengasihi Tuhan, pastinya saudara-saudara akan melayani tamu itu dengan penuh sukacita. Betul apa betul? Betul. Ya. Nah, itu kalau sesama kita. Nah, bagaimana dengan sesama orang lain? Orang lain yang mungkin agama di seberang, ya kan? Kalau kan ada isu nih, isu di Indonesia bahwa kalau misalnya kita itu juga perlu hati-hati, ya perlu hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Harus menaruh curiga kepada orang karena mungkin takutnya ini orang pencuri nih barang kita. Nah, jadi akhirnya itu yang membuat kita menjadi takut untuk ramah baik terhadap orang asing, orang lain. Ya kita betulan kan kita hanya cuman baik pada orang yang kita kenal. Nah, bagaimana dengan orang yang kita belum kenal? Nah, bagaimana respon kita kepada orang yang belum kita kenal? Nah, untuk itulah kita akan belajar tentang Christian Hospitality. Oke, lanjut. Next. Slide-nya. Nah, apalagi kalau di gereja. Oke. Nah, apalagi kalau di dalam gereja juga, mungkin teman-teman ada kurang suka satu sama lain dalam pelayanan, ya, gara-gara dia ini tidak datang beribadah, sehingga tidak mau lagi melayani. Saya nggak mau lagi melayani, udah capek, ya, udah capek, malaslah melayani ini. Nah, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita di dalam pelayanan ini? Ya, Tuhan bilang apa? Kalau kita itu harus rendah hati, teman-teman. Ya, kita jangan sampai kita sudah punya jabatan nih.
jabatan di dalam gereja atau jabatan di tempat pekerjaan kita, terus kita menganggap orang lain dengan sebelah mata. Kau jangan ajarin saya, karena saya lebih tahu daripada kamu, saya lebih lahir duluan daripada kamu, saya lebih banyak makan garam daripada kamu. Nah, bagaimana hidup kita ini menjadi berkat kepada orang lain kalau diri kita sendiri seperti itu? Orang lain tidak akan melihat Kristus di dalam hidup kita, teman-teman. Sama seperti ada isu, saya pergi ke tempat pelayanan teman saya di Kediri. Ada itu satu orang pengerja, dia sudah sekolah tinggi juga, S1. Dia pengerja. Waktu kami datang melayani, di situ ada kami datangkan donatur juga. Donatur di tempat gereja yang dia sedang menggembalakan itu. Donaturnya ini agama seberang, ya. Nah, waktu dikasih kesempatan untuk donatur ini datang memberikan kata sambutan si donatur ini kan bilang, saya berterima kasih kepada Allah, gitu. Waktu ketika dibilang kepada Allah, langsung orang pengerja tersebut itu dia matikan soundnya. Terus tiba-tiba kan ada satu lagi donatur, yang kedua mau maju. Jadi petugas pengerja itu bilang gini, Pak, jangan pakai yang mic yang satu ya, itu mic khusus pendeta, sudah dikuduskan, Bapak tidak boleh pakai itu. Saya mendengar hal seperti itu, saya sangat sedih, saudara. Kok ada ya orang Kristen seperti itu? Bagaimana menjadi berkat bagi orang lain di luar sana? Kalau saya bilang tidak mempunyai sikap yang ramah sebagai pengikut Kristus. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman? Ya, kita lanjut bahwa Christian hospitality itu adalah tindakan yang bersikap ramah. Kalau dibagi dalam dua kata, itu disebut dengan philoxenia. Kata philo sendiri itu berbicara tentang mengasihi, dan kedua xenos, yaitu asing. Bagaimana kita bersikap ramah terhadap orang asing, terhadap orang lain, ya, sebagai pengikut Kristus. Dan Kristen itu sendiri adalah orang Kristen atau pengikut Kristus. Nah, jadi saya buat sini, Christian hospitality adalah tindakan ramah seorang pengikut Kristus, mengasihi orang lain, yang bukan hanya saja kita mengasihi sesama kita seiman, tetapi sesama orang di luar sana yang bukan seiman dengan kita. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ya, sudah ada teksnya di sini. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat yang kelima, teman-teman baca ayat yang keenam. Yuk, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kita belajar pelan-pelan. Nah, di dalam latar belakang pembacaan kita Filipi 2 ayat 5 sampai 8, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Nah, kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini adalah jemaat hasil dari penginjilan Rasul Paulus, didirikan pada tahun 51 Masehi. Nah, pada waktu itu di jemaat Filipi ada pertengkaran antara Euodia dan Sintike.
mereka adalah dua wanita yang pengikut Kristen sejati, pengikut Kristus, sudah berjemaat, ya, sudah melayani Tuhan, tetapi ada slek, kalau dibilang orangnya slek, ada tidak suka satu sama yang lain, ya, dari apa pekerjaannya, dari cara-cara memberitakan Injil. Nah, mereka berdua ini mengalami keretakan relasi, sehingga apa? Paulus menuliskan surat ini. Nah, supaya apa? Supaya jemaat di Filipi itu harus bersatu, supaya mereka tidak putus relasinya, tidak retak. Kemudian Paulus juga menasihati Eudia dan Sintike supaya apa? Supaya mereka sehati, sepikir di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 2. Memikirkan yang sama di dalam Tuhan. Artinya apa? Memikirkan sesuatu dalam posisi sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Kalau kita bilang adalah terhipostasis. Coba bilang sama saya, terhipostasis. Ya, terhipostasis itu adalah orang yang posisinya sudah di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus. Sehingga apa? Perbuatan-perbuatannya, pemikirannya, tingkah lakunya setiap hari itu apa? Ya, sesuai dengan Kristus. Sehingga Paulus menuliskan seperti itu. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, posisi kita dalam memandang segala sesuatu itu harus sebagai orang yang sudah terhipostasis atau disatukan di dalam Kristus. Mungkin kalau teman-teman memandang masalah, masalah saya cukup besar Pak, saya terlilit hutang, atau uang kuliah saya belum saya bayar, jodoh saya belum datang, oh Tuhan tolong, saya mau menikah tapi bagaimana ya, belum ada pasangan. Bagaimana mau menikah tapi tidak ada pasangan? Ya, saudara khawatir, saudara takut menghadapi masa depan. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang terhipostasis dalam Kristus, kita itu memikirkan hal-hal yang Kristus pikirkan. Amin. Nah, lanjut. Mengapa diperlukan pandangan segala sesuatu itu harus sebagai orang yang sudah terhipostasis atau disatukan di dalam Kristus? Mengapa diperlukan? Supaya tidak ada keretakan hubungan atau kesenjangan hubungan atau putus relasi antar sesama, seperti yang terjadi pada Eudia dan Sintike. Makanya Paulus menyuruh kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, untuk apa teman-teman? Untuk tetap terhipostasis, tetap menyatu dengan Kristus, agar hubungan kita dengan sesama itu tidak retak. Karena apa? Mereka akan melihat kita sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus, itu mereka melihat diri Kristus dalam hidup kita. Ya, makanya Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita sama, ku mau seperti-Mu Yesus. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus, memikirkan perkara-perkara surgawi. Ya. Kita perlu ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang ramah dan bersedia meninggalkan zona nyamannya. Untuk apa? Membangun relasi dengan manusia di dunia. Makanya dia apa? Rela turun dari tahtanya, dari surga untuk menyelamatkan, bilang
Menyelamatkan saya. Ya. Yesus begitu mengasihi teman-teman. Jadi marilah kita membangun hubungan, kita harus menyatu dengan Kristus. Mari kita belajar satu-satu. Ya, teologi Karl Rahner menyebutkan pemahaman akan Allah hanya berpusat pada inkarnasi Allah dalam diri Yesus, sehingga melalui Yesus Allah dapat dikenal. Nah, jadi bagaimana sih orang itu mengenal Allah? Kan Allah ini tidak kelihatan. Ya, betul. Sehingga apa? Allah mengutus putranya, yaitu Yesus. Dia sebagai Allah, ya, merendahkan dirinya, dia menjadi Yesus untuk berbaur dengan kita, untuk apa? Melayani kita, menunjukkan sikap yang ramah terhadap manusia. Makanya kita perlu banyak belajar Alkitab biar kita tahu apa sih yang menjadi inti dari pesan Yesus itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam Filipi 2 ayat 5-8 itu contoh mengenai keramahan Allah. Sehingga orang Kristen perlu juga memiliki hubungan yang ramah terhadap orang lain. Nah, kemudian seperti apa teladan yang diberikan Yesus Kristus untuk kita teladani sebagai orang yang telah terhipostasis di dalamnya. Ini kita belajar satu-satu tentang Yesus. Kita perlu meneladani Yesus karena Yesus adalah Allah yang ramah. Supaya apa? Supaya hubungan kita tidak retak dengan orang lain. Supaya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, bukan hanya sesama kita, tetapi dengan orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Yang pertama, Yesus itu tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Nah, artinya apa saudara? Artinya Yesus itu tidak berpegang teguh pada haknya sebagai Tuhan. Oh bisa dong, dia kan Allah, jadi dia bisa saja membinasakan manusia. Dia bisa saja kok bilang, manusia, kamu sama sendiri, kamu pergi sendiri ke sana. Dia terus bisa kok dia pakai kuasanya untuk apa? Memegahkan dirinya. Tapi tidak. Yesus ini dia melepaskan tahta kemuliaannya dan dia rela melepaskan hak-haknya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk tujuan yang paling besar. Karena gini saudara, dahulu kalau kita dengar cerita tentang di kitab Kejadian bahwa waktu dulu prainkarnasi, ya kalau dibilang prainkarnasi itu belum ada kelahiran Yesus. Tapi Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan bersama-sama dengan Allah. Nah, dahulu hubungan manusia itu dengan Allah begitu sangat harmonis. Relasi yang terbangun, ya kan? Relasi yang terbangun antara Allah dengan manusia sangat harmonis. Tetapi apa saudara? Dosa mulai masuk. Manusia memakai kehendak bebasnya untuk apa? Jatuh ke dalam dosa. Sehingga harusnya manusia itu binasa, masuk ke dalam neraka. Harusnya kita ini semua masuk ke neraka loh teman-teman. Tapi apa yang diperbuat Tuhan? Tuhan sangat mencintai kita. Jadi dia harus masuk ke dalam dunia, menyatu dengan kita. Untuk apa? Menyelamatkan setiap teman-teman semua.
Makanya Yesus selama di dalam dunia itu dia memakai tubuh daging, sarkos, menampilkan kehidupan yang diwarnai dengan penderitaan, baik secara fisik maupun psikis. Ya, kalau kita lihat kematian Yesus di atas kayu salib, begitu luar biasa, teman-teman. Dia harus menderita demi kamu dan saya, supaya kamu bisa bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Tuhan itu mau jadikan kamu menjadi partnernya, rekan kerja. Untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya itu kita perlu memiliki sikap yang ramah terhadap orang lain, sehingga apa? Bisa terlihat Kristus di dalam diri kita masing-masing. Nah, seperti apa teladan yang diberikan Yesus Kristus untuk kita teladani sebagai orang yang telah terhipostasis di dalamnya? Tentang Yesus Kristus yang betul-betul berada dalam bentuk morpe. Jadi gini, teman-teman, dia sekalipun dia menjadi manusia, tapi dia tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Makanya ada dibuat rupa Allah itu atau bentuk Allah itu, pertama itu ada dua, ada morpe dan ada skema. Kalau morpe itu artinya tindakan yang tidak berubah sebagai Allah, dirinya sebagai Allah. Tetapi ada bentuk kedua, yaitu bentuk skema, yang artinya apa? Dia sama dengan manusia. Dia berubah dalam apa? Pertumbuhannya dari kecil, dari bayi sampai dewasa. Nah, jadi dia tidak mempertahankan kesetaranya dengan Allah. Kalau dia pakai dirinya sebagai Allah, kemahakuasaannya, kemahatauannya, pasti kayak di peristiwa Musa dengan bangsa Israel yang mau ketemu dengan Tuhan, betul? Itu bunyi gemuruh, guntur kilat. Nah, Allah seperti itu. Itu bisa mati manusia kalau Allah turun seperti itu. Makanya dia harus sama kayak kita ini, tapi ingat dia tidak berdosa. Ya. Itu dia. Kemudian lanjutnya mengosongkan dirinya atau heston egenesen. Yang berarti apa? Mengosongkan dirinya itu adalah pengalaman inkarnasi. Digambarkan dengan menggunakan kata kenosis. Kenosis ini bahasa Yunani ya, teman-teman. Kita sedikit belajar bahasa Yunani. Artinya apa? Kosong. Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi hamba. Jadi keset kalau dibilang. Dia mengosongkan diri. Dia melepaskan semua haknya. Dia turun ke tempat yang paling rendah untuk menjadi manusia. Nah, artinya apa? Dia menambahkan status manusiawinya, natur manusiawi. Dia alani. Dia mau menyelamatkan manusia, makanya dia apa? Mengambil natur manusiawi. Supaya apa? Berbaur dengan kita, berbaur dengan masyarakat. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita bisa lihat bahwa Yesus berbaur kepada apa? Orang-orang miskin, janda, orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan. Ya. Nah, Yesus membaur dengan manusia berdosa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Dia mau kita selamat, saudara. Pengosongan kenosis ini bukan menanggalkan keilahiannya, melainkan penambahan status baru ini yang tadi saya bilangnya, bahwa dia menambahkan status barunya, yaitu natur manusiawinya.
supaya dia menjadi hamba, dia melayani manusia. Nah, makanya itu Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya apa? Melayani orang lain, karena mereka juga adalah sesama kita. Ya, jangan kita asik sibuk dengan kita kan sudah selamat, kita kan sudah percaya Yesus. Jadi nggak perlulah orang lain diselamatkan. Kita santai saja melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Tapi kita nggak ada keluar, nggak ada, teman-teman. Kita harus tahu bahwa bukan hanya mewartakan Injil itu bukan hanya mengkomunikasikan percaya Yesus ya, pasti percaya Yesus nanti kamu akan masuk surga. Bukan hanya dengan itu, saudara. Tapi apa? Dengan sikap kita. Sikap kita. Kayak yang tadi saya bilang, kalau sikap kita seperti yang isu yang tadi saya bukakan pertama, percayalah teman-teman, itu akan membuat orang, ternyata orang Kristen itu seperti ini ya. Berarti dia punya Tuhan juga jahat dong. Dia punya Tuhan juga cuek dong. Dia punya Tuhan juga pemarah dong. Dia punya Tuhan juga pencuri dong. Dia akan lihat. Makanya itu, ini Yesus mengajarkan supaya teladan Yesus adalah mengosongkan dirinya. Dia melepaskan, bukan hanya melepaskan, maksudnya kosong saya, dia itu hanya manusia biasa saja, tidak, tapi dia juga adalah Allah. Lanjut, merendahkan dirinya di ayatnya yang ke-8. Kalau bahasa Yunaninya adalah heuretes. Artinya apa, teman-teman? Nah, kata merendahkan dirinya artinya merendahkan, meratakan, merendahkan status, merendahkan diri, hidup sederhana, mendisiplinkan diri. Ya. Jadi bukan merendahkan diri, permisi Om, permisi. Bukan. Sorry. Jadi bukan, tetapi sikap kita yang rendah hati. Artinya apa? Yesus Kristus mengesampingkan kemuliaannya demi dapat merasakan tentang apa yang dirasakan oleh manusia. Makanya kalau sifat kemanusiaannya Yesus apa? Dia bisa merasakan sakit, bisa merasakan apa? Dia menangis, ya. Dia juga bisa apa? Bisa berdoa. Nah, itu teladan yang perlu kita teladani dari Yesus. Jangan hanya kita sibuk dari pagi sampai malam main game terus. Jangan dari pagi sampai malam kita lupa berdoa. Kita lupa baca Alkitab. Bagaimana itu sebagai pengikut Kristus? Ini Yesus sendiri, dia mengesampingkan kemuliaannya demi merasakan tentang apa yang kita rasakan. Rasa sedih ada. Bahkan apa? Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Supaya manusia itu diselamatkan. Jadi keberadaannya, hakikat dan keberadaannya itu benar-benar sama dengan manusia. Nah, teladan Yesus merupakan gambaran yang terbaik sepanjang masa yang dapat diberikan agar jemaat Filipi ini memiliki sikap rendah hati untuk dapat melayani orang lain. Makanya Paulus mendorong jemaat Filipi untuk meneladani Yesus. Bukan dengan melepaskan keterampilan, kepintaran dan sebagainya. Dengan keahlian yang kamu punya, bukan melepaskan itu jadi kosong, tidak tahu apa-apa. Bukan, saudara. Tetapi apa? Tetapi kita meneladani Yesus memikirkan kepentingan orang lain. Dengan demikian, jemaat Filipi terutama Euodia dan Sintike, kalau memikirkan sebagai orang yang terhipostasis dengan Kristus,
dia tidak akan terjadi perpecahan, keretakan hubungan. Nah, melayani orang lain adalah tindakan ramah orang Kristen, atau kita menerima orang asing. Ya, jadi seseorang yang bersikap ramah, ia akan pertama, ini ada 3 poin yang saya bagikan supaya perlu teman-teman ingat. Pertama, melihat sesamanya itu adalah partner kerja. Partner kerja untuk mewartakan Injil kepada orang lain. Jadi kamu dengan teman di sebelahmu itu adalah partner kerja. Coba bilang samping kiri kananmu, kamu partner kerjaku loh. Ya, partner kerja dalam apa? Mewartakan Injil kepada orang lain. Jadi jangan gara-gara masalah misalnya ada 2 cowok rebutan cewek nih. Waduh. Wow. Luar biasa. Bagaimana itu sebagai pengikut Kristus? Atau gara-gara saya di sini tidak melayani, jadi saya mau pindah gereja saja. Waduh. Atau saya ini sudah capek beribadah Tuhan. Kayaknya kursi gereja sudah panas saya dudukin. Tapi kok saya tidak mengalami mujizat Tuhan ya? Kok saya tidak rasa apa-apa ya? Teman-teman, gimana hubunganmu dengan Tuhan setelah keluar dari ibadah ini? Apakah ada teman-teman bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baik lewat baca Alkitab, menyembah Tuhan? Karena kalau kita sebagai orang pengikut Kristus yang sudah terhipostasis, menyatu dengan Kristus, itu kita, perbuatan-perbuatan kita akan menghasilkan tindakan-tindakan yang baik, yang benar, sama seperti yang Kristus lakukan selama di dunia. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang lagi nggak enakan aku sama dia, dia ini sudah minjam uang saya tapi belum dikembalikan sampai sekarang. Kesel kali saya sama dia. Berdamai sekarang, mumpung lagi dengar firman Tuhan ya. Karena kalau tidak berdamai dengan sesamamu, ya, bagaimana orang lain bisa melihat Kristus di dalam dirimu? Yang kedua, ia memiliki hati hamba untuk melayani orang lain. Hati hamba, jadi tidak disuruh-suruh lagi. Siapa nama Bude? Jeffrey, sapu dulu itu rumah kita, udah kotornya minta ampun. Itu kan masih disuruh. Tapi kalau kita memiliki hati hamba, kita tidak lihat lagi ada orang lain, ada orang lain di situ, tidak ada kita pandang itu, tapi langsung kita kerjakan inisiatif. Ini rumah kotor ya, ambil sapu. Mama pulang, orang tua pulang. Pintar sekali si Jeffrey nih ya, senang saya lihatnya. Dia di rumah sangat rajin. Wah, dia di rumah suka belajar. Suka pergi beribadah tanpa disuruh-suruh, woi cepat. Sudah jam berapa nih, sudah telat kita ini. Ayo Jeffrey. Tidak disuruh-suruh lagi sama Pastor Yud. Ayo ke gereja, ini udah jam berapa ini? Tapi kamu udah tahu nih, iya. Kan hari Minggu jam 12 siang itu ada ibadah Yud. Saya mau pergi ibadah. Nah, yang ketiga,
ia mau terlibat dengan realitas kehidupan orang lain. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya kita terlibat dengan apa yang menjadi permasalahan orang itu. Kita melihat kebutuhan daripada orang itu. Misalnya, contoh, kita melihat, aduh, teman kita nih lagi nyusun kursi. Kita jangan sampai, biarlah itu tugasnya itu. Nanti itu selesai juga itu. Bagaimana sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang terhipostasis dengan Kristus? Atau di luar sana, kita lihat ada teman kita nih yang sedang mengalami masalah. Kalau orang yang terhipostasis dengan Kristus, yang menyatu dengan Kristus, yang adalah Allah yang ramah itu, pasti langsung dia peka. Oh iya, teman saya ini ya, sementara sakit dia memerlukan pertolongan. Apa yang tindakan kamu lakukan sama dia? Mungkin mau ngajak dia berdoa, bisa? Atau ayo kita pergi ke rumah sakit, atau mengobati mungkin kakinya luka, kamu cari plester, sini saya buat. Jadi mengorbankan diri kamu kepada orang lain. Sama dengan Kristus, ya kan? Dia rela mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk kita manusia. Dalam konteks masa kini, hal ini dapat menginspirasi orang percaya untuk melayani sesama dengan penuh kasih dan rendah hati tanpa mengharapkan imbalan. Jadi jangan sampai kamu melayani dia, habis itu kasih sini uang. Itu bukan pengikut Kristus, saudara. Tetapi karena apa? Karena kita menyadari hakikat dan keberadaan kita di dunia ini sebagai orang yang terhipostasis atau orang yang menyatu dengan Kristus, yang adalah Allah yang ramah itu, kita juga ramah terhadap orang lain. Ya, kita melayani orang itu dengan penuh kasih tanpa mengharapkan imbalan satu sepeser pun. Mengorbankan diri demi kepentingan orang lain, itu adalah ciri-ciri kerendahan hati dan kasih Kristus yang juga dapat diaplikasikan dalam praktek keramahan orang Kristen. Jadi teman-teman, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita ramah terhadap orang lain, memberikan kasih kita, memberikan waktu kita kepada orang lain, menampilkan karakter Kristus. Supaya apa? Supaya orang tersebut mengenal kasih Kristus, mengenal Kristus dalam hidup kita. Sama seperti ada teman saya ya, dia orang luar, orang Afghanistan, orang Islam. Dia ini dulunya Muslim, dia sudah mencari-cari Tuhan yang benar. Dia pergi ke Buddha, beribadah di sana, gak dapat apa-apa. Di Hindu gak dapat apa-apa, saudara. Dia pergi ke pohon juga, gak ada jawaban sama sekali. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang Kristen, orang Kristennya membantu dia, kasih dia nasihat, ya, bersama-sama dengan dia mengalami. Dia waktu itu sedang ada masalah. Nah, jadi orang Kristen ini datang membantu dia menyelesaikan masalah dia. Nah, akhirnya apa? Di situ dia mengenal Yesus. Oh, ternyata kamu orang Kristen ya? Iya, saya orang Kristen. Oh, ternyata kalau kamu orang Kristen berarti pasti Tuhanmu baik. Nah, disitulah teman yang satu ini dia mewartakan Injil. Ya, Tuhan Yesus itu baik, dia itu mengasihi kamu dan segala macam. Akhirnya apa? Sampai sekarang dia setia melayani Tuhan. Dia lagi di Australia, teman saya. Orang Muslim bertobat. Karena lihat apa? Lihat sikap daripada orang Kristen yang begitu ramah. Ya, coba kalau semua kita di sini memiliki sikap yang ramah,
wow, luar biasa. Pasti banyak jiwa bertobat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, seperti apa praktek-praktek keramahan orang Kristen? Ini ada sambutan dan penerimaan, kita menerima orang tersebut. Kedua, perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Nah, ini untuk praktek-praktek yang kita perlu bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagi dan kepedulian sosial bisa membantu baik dalam hal keuangan, materi atau pikiran kita, tangan kita pun bisa pakai untuk melayani mereka, mengunjungi orang sakit atau yang kesulitan. Nanti kalau kita memiliki sikap yang ramah karena kita sudah terhipostasis dalam Kristus, wow, orang-orang pasti akan cari kita, mencari solusi dari kita. Gimana ya? Aduh, saya pusing sekali ini, masalah saya banyak sekali ini. Masalah percintaan lah, masalah keuangan lah, masalah kesehatan lah. Dia akan cari solusi, jawaban daripada kita. Kalau kita terhipostasis dengan Kristus sebagai Allah yang ramah itu. Nah, lanjut yang kelima, mengundang orang untuk bersama-sama. Memberikan bantuan yang praktis, mengampuni dan memberi damai. Nah, kita sebagai anak muda, kita harus belajar juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan kamu marah dari pagi sampai malam, sampai besok lagi kamu marah aja kerjanya terus. Waduh, nanti cepat tua. Tapi apa? Marah jangan sampai matahari terbenam. Marah boleh, tapi jangan marah. Marah itu untuk kebaikan. Kita harus tetap sukacita, apalagi di hari yang Natal ini. Kita harus bersikap ramah terhadap orang lain, sehingga orang melihat ada Kristus dalam hidup kita. Mengajarkan nilai-nilai kasih dan keadilan juga kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Kita ini sebagai jawaban bagi mereka di luar sana. Mereka itu menunggu kita semua, teman-teman. Jadi kalau kita memiliki sikap yang ramah terhadap orang lain, kita sikap yang ramah itu karena kita sudah bertobat, sudah mengenal Tuhan, sudah di dalam Kristus. Nah, tindakan kita itu adalah ramah terhadap orang lain. Nah, sebagai kesimpulan, keramahan Kristiani adalah tindakan nyata seorang pengikut Kristus yang terhipostasis dengan Kristus untuk apa? Melayani orang lain. Sebagaimana Yesus memiliki kesatuan dan kerendahan hati. Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Oh ya, saya ini hebat. Tidak. Ambisius. Geser ke sana, geser kemari. Maksudnya dalam pekerjaannya kan. Enggak mau orang lain itu maju duluan. Enggak mau orang lain itu maju. Menang. Itu ambisius, egois. Tidak mau pikirannya itu hanya untuk saya. Gak ada pemikirannya itu untuk ke orang lain, kepentingan orang lain. Jadi sehingga dengan begitu relasi kita dengan orang lain tidak akan retak. Kalau kita sebagai pengikut Kristus melayani orang lain, kita hubungan kita dengan teman kita, baik bukan hanya dengan teman tapi dengan orang lain, itu tidak akan retak. Ya. Karena mereka akan melihat Yesus di dalam hidup kita. Ya. Ada satu buku yang saya baca bahwa lihat kita sebagai gereja itu adalah lihat kebaikan Kristus. Ya, jadi hidupmu itu harus menyatu dengan Kristus. Terhipostasis dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan tindakan-tindakan yang ramah kepada orang lain. Supaya apa? Orang lain melihat Kristus dalam hidup kita dan orang lain tersebut akan berubah. Orang lain tersebut akan apa? Bertobat lewat
cara hidup kita. Jadi jangan pakai cara-cara yang lama lagi, sekarang kita harus pakai cara yang Yesus lakukan. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang untuk pemain musik. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan untuk tetap mengikut Engkau. Untuk tetap bersandar kepada Engkau, supaya kami menghasilkan tindakan-tindakan yang ramah terhadap orang lain, sehingga orang lain tersebut juga bisa diselamatkan, karena tindakan kami adalah tindakan yang memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes, Tuhan. Mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau sedang mengajarkan kami untuk terhipostasis dengan Engkau sebagai Allah yang ramah, supaya kami menghasilkan tindakan-tindakan yang ramah terhadap orang lain, agar orang lain juga bisa diselamatkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Jadikan kami pengikut-pengikut-Mu Tuhan,
yang mau menyatu dengan Engkau Tuhan Yesus, untuk dapat menghasilkan jiwa-jiwa yang lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, pakai masa muda kami Tuhan Yesus, untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku yang selalu mengikut Yesus. Dahsyat lagi buat Tuhan kita. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar pujian ini boleh menjadi deklarasi iman kami Tuhan. Di ibadah penghujur akhir tahun kami ini Bapa, kami bersyukur buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini pun kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah, kami melayani Tuhan, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. That's it's only by your grace. Kami ada hari ini, kami melayani hari ini Tuhan. Youth ada sampai hari ini, that it's only by your grace. Itu sebabnya Tuhan, tak sanggup kami membalas setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pakai setiap kehidupan kami anak-anak muda di tempat ini. Sebelum kami akan meninggalkan tahun 2023 ini Bapa, biarlah Christian hospitality itu menjadi dasar dalam kehidupan kami. Orang melihat kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi suratan terbuka bagi setiap orang-orang di sekeliling kami. Sebab Yesus dan kami menyatu satu, menyatu dalam kehidupan kami, menjadi dasar utama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai Kak Selvi lebih dahsyat lagi Tuhan, dengan hikmat pewahyuan ilahi turun atasnya, wibawa dan otoritas ilahi turun atasnya Tuhan,
sehingga dimanapun hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka roh yang tidak terbatas itu boleh ada bersama dengan dia, memenangkan begitu banyak jiwa-jiwa muda yang ada Tuhan. Memberkati program doktoralnya, setiap pendidikan yang ada Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini, hadirat-Mu boleh menjamah setiap kami, dan setiap pujian penyembahan kami ini boleh naik di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami boleh ada sampai hari ini. Biarlah semangat pelayanan itu tetap ada dalam diri kami Tuhan, sehingga pada waktu-waktu tahun ke depan, bahkan nanti 2 tahun 2024 ini Tuhan, kami boleh memiliki semangat untuk melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami memiliki cinta kasih Tuhan yang lebih lagi. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami mau mencintai Tuhan lebih lagi, terlebih lagi Bapa. Tuhan boleh mendapati kami anak-anak muda di tempat ini sebagai anak-anak muda yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pemilu tahun depan Bapa. Setiap capres yang ada Bapa, biarlah setiap pemilih yang ada Tuhan, mereka boleh memilih yang terbaik. Hikmat Tuhan boleh berikan kepada setiap kami untuk memilih pemimpin bagi bangsa kami Tuhan. Terlebih lagi juga Tuhan, biarlah Engkau berdaulat atas setiap jalannya pemilu yang ada Bapa, baik dari setiap KPU, setiap pos suara yang ada Tuhan, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, pemimpinnya nanti akan memimpin kami adalah pemimpin yang berasal dari Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang cinta akan Indonesia, pemimpin yang akan cintakan masyarakatnya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam kendali Tuhan, sebab kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sementara kami akan memberikan persembahan, kami memberikan persembahan ini sebagai pelebaran kerajaan Tuhan atas gereja kami. Kami memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk sambil persembahan dijalankan. Saya akan menyampaikan sedikit pengumuman untuk ibadah tanggal 31 Desember. Ibadah akhir tahun kita akan digabung, untuk teman-teman youth digabung di ibadah umum. Nanti kita akan kembali bertemu di tanggal 7 Januari di tempat ini. Nanti segala program baik Komsel, baik nanti yang terlibat dalam pelayanan, teman-teman masih aktif di grup supaya nanti kita boleh sama-sama tahu info update selanjutnya. Mungkin itu aja sedikit pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri kemuliaan buat Allah kita. Engkau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang ibadah hari ini. Tuhan sudah menyertai, Tuhan hadir dan memberkati setiap ibadah kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan di sepanjang tahun ini Tuhan menyertai setiap kami. Ibadah kami dalam setahun ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan di tahun ke depan penyertaan Tuhan biar lebih sempurna lagi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap pujian penyembahan kami biar menyenangkan hatinya Tuhan, dan setiap
taburan firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi bekal buat setiap kami untuk kami hidup semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka. Dan kalau setiap kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati setiap apapun yang kami lakukan kerjakan, baik itu studi sekolah kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga keluarga kami, terlebih pelayanan kami dalam mengiring Tuhan Yesus yang menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.